Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah dengan NIM 231505007 akan menyampaikan materi yang saya pahami pada konsep pendidikan menurut Al-Quran Surah At-Tarim ayat 10 sampai 12. Berdasarkan tafsir Al-Misbah dan karya Quraisy Shihab dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, esensi utama surah At-Tarim adalah tentang pembinaan keluarga muslim sebagai penutup yang indah. Allah Subhanahu wa taala menyajikan 3 perumpamaan tokoh wanita legendaris sebagai kurikulum karakter, keteguhan iman, dan tanggung jawab personal. Ada 3 perumpamaan, yaitu yang pertama itu kegagalan spiritual istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu terdapat pada ayat 10. Konteks ayat yaitu Allah mengumpamakan orang-orang kafir lewat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Walau bersuami hamba yang soleh, mereka berakhir di neraka karena berkhianat. Buya Hamka dan Quraisy Shihab menegaskan, khianat di sini bukan perselingkuhan atau zina, melainkan pengkhianatan terhadap ideologi dan keimanan. Istri Nabi Nuh mencemooh suaminya gila, sementara Nabi Lut mendukung perilaku keji kaumnya. Jadi, kedekatan sosial, ikatan perkawinan, bahkan pertalian darah dengan seorang nabi sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan seorang tanpa adanya ketaatan pribadi dan amal soleh. Di perumpamaan kedua yaitu keteguhan iman Aisyah, istri Fir'aun. Konteks ayat 11 yaitu kebalikan dari kisah pertama. Aisyah adalah mutiara keimanan di tengah pekatnya kekufuran istana Fir'aun. Ia disiksa namun tetap teguh berdoa meminta dibangunkan rumah di surga. Quraisy Shihab menyoroti redaksi doa Aisyah yang mendahulukan kata indaka di sisimu sebelum baitun fi al jannah, rumah di surga. Ini mengisyaratkan prinsip pendidikan. Pilihlah tetangga terlebih dahulu sebelum memilih rumah. Kedekatan spiritual dengan Allah jauh lebih ia rindukan daripada kemewahan istana dunia. Yang ketiga yaitu kesucian dan ketaatan Maryam binti Imran, ayat 12. Maryam adalah simbol wanita yang mampu membentengi kehormatan dirinya secara total, membenarkan kitab-kitab Allah, dan termasuk golongan orang-orang yang taat atau qanitin. Maryam adalah satu-satunya nama wanita yang disebut eksplisit di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Hal ini menjadi isyarat kuat dari Allah akan kemuliaan luar biasa bagi wanita yang konsisten menjaga kehormatan, integritas, dan kesucian dirinya sejak dini. Dari ketiga perumpamaan di atas, kita merumuskan 4 nilai pendidikan utama bagi perempuan dan keluarga muslim. Yang pertama yaitu pendidikan tanggung jawab individual atau individuality of faith. Setiap manusia bertanggung jawab penuh atas keimanan sendiri. Kesalahan suami tidak otomatis menyelamatkan istri, begitupun sebaliknya. Yang kedua, pendidikan keteguhan iman dan independensi karakter. Kisah Aisyah mendidik kita agar memiliki karakter yang kuat, mandiri, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk atau zalim. Selanjutnya ada pendidikan menjaga kehormatan, iffah, dan kesucian. Melainkan sosok Maryam, Islam menekankan pentingnya kurikulum pendidikan moral untuk menjaga kehormatan diri dan ketaatan ibadah secara konsisten. Ayat-ayat ini mendidik kita bahwa kemuliaan seorang wanita di hadapan Allah mutlak ditentukan oleh ketakwaan, akidah, dan akhlak, bukan oleh status sosial, kekayaan, materi, maupun garis keturunan. Jadi, pada surah At-Tahrim ayat 10-12 mengajarkan sebuah refleksi besar bagi dunia pendidikan, bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah melahirkan pribadi yang memiliki ketahanan iman yang kokoh secara mandiri. Mari kita jadikan kisah istri dua nabi sebagai pelajaran untuk dijauhi, serta keteladanan Aisyah dan Maryam sebagai mensusuar dalam membangun kesucian serta ketaatan hidup. Wallahu alam. Jadi itu yang dapat saya simpulkan dari materi kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.